Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang fungsi dan asas-asas bimbingan dan konseling dengan anggota kelompok yaitu Firda Diana dan Vera Oktavianti dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling. Ada 10 fungsi bimbingan dan konseling, antara lain yaitu 1. Yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. 2. Yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. 5. Yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya yaitu 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Yaitu fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang 10 yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Materi selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Ada 10 asas-asas bimbingan dan konseling, antara lain yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. 2. Yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kelima yaitu asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Yang keenam yaitu asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton,
dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang ketujuh yaitu asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pendamping maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 8 yaitu asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang didasarkan pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. 9 yaitu asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional. 10 yaitu asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas dan tulisannya kurang jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.